Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Pemilu Rakyat Spesial. Pemirsa, sudah hadir bersama kami Aceh Hasan dari TKN Jokowi Maruf Amin. Selamat sore, selamat malam Bang Aceh. Selamat malam Mbak Anissa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dulu ke Bang Aceh tanggapannya atas double claim ini. Ada dua klaim, macam asuransi double claim. Ya, saya kira rakyat sudah sangat tahu ya bagaimana track record dari proses Pilpres kita yang sudah 3 kali kita melakukan quick count. Dan selama 3 kali itu pula apa yang dilakukan oleh teman-teman lembaga survei yang menyatakan bahwa proses quick count tersebut ternyata memang tidak jauh dengan hasil yang secara resmi dilakukan oleh KPU. Tapi Pak Jokowi tadi saya tegaskan bahwa Pak Jokowi kan sebetulnya juga saya ingin menyambut begini. Pak Jokowi optimis bahwa kita akan menang, tetapi kan kita ingin menangnya itu tanpa ngasorake gitu loh. Tetap ingin bahwa proses secara resmi menurut KPU tetap harus dilakukan dan masyarakat tentu harus diberikan satu proses pendidikan politik bahwa ya kita bersabar karena bagaimanapun proses politik ini masih berlangsung secara resmi oleh KPU dan kita hormati proses yang terjadi di masyarakat yang sudah bawah. Tetapi bahwa kita punya pengalaman dalam Pilpres dari 2014, 2009, 2004, quick count ternyata memang akurat. Dan saya kira bukan hanya Pilpres, tapi juga Pilkada juga saya kira Mas Aji, kemudian Mas Hairul juga terlibat dalam proses Pilkada. Dan quick count insya Allah tidak pernah akan tidak sesuai dengan hasil yang resmi menurut Oke, berbeda dari tahun 2014 di mana pada saat Pilpres, Pileg sudah selesai. Ini nampaknya Bang Andre sama Bang Aceh ini belum sumringah banget karena masih ada Pileg yang saat ini masih menunggu penghitungan. Lagi terima WA C1 dari Dapil ini. Oke, berarti sudah sumringah ya Bang Andre. Kalau Bang Aceh gimana? Ya, saya optimis. Kenapa? Karena di Dapil saya Golkar tradisinya selalu dapat 2 kursi gitu ya. Tetapi tentu sebelum lagi-lagi kita harus bicara soal kepastian. Kepastian itu kan artinya mesti ada bukti autentik dari satu misalnya C1 plano dan lain-lain yang memang secara legal bisa dikatakan bahwa itu sudah fix gitu. Tapi kami optimis, Partai Golkar juga optimis bahwa kita akan memenangkan yang kedua gitu ya. Dari hasil Pileg 2019 ini. Baik, ini berarti ada dua-duanya ini lagi kejar-kejaran. Ya juga, jadi kami ini lagi menunggu. Jadi kalau C1-nya DPR, Presiden kan sudah selesai dihitung. Tadi itu menurut laporan itu sore, baru DPR itu sore baru selesai jam 5 ya Mbak. Jam 5 sampai jam 6 ini selesai. Jadi dari tadi sambil menunggu siaran Ainus TV ini saya nunggu laporan C1. Alhamdulillah ya. Kalau menurut laporan ya mudah-mudahan insya Allah Partai Gerindra dapat suara bagus di Sumatera Barat. Karena memang meskipun kami ya Mbak Anissa, Mas Aji dan Mas Hairul serta Bang Aceh, kami menghadapi 12 kepala daerah. Bahkan Gubernur Sumbar pun diklaim oleh pihak TKN Jokowi mendukung Pak Jokowi. Kalau masuk Gubernur Sumbar ditambah 12 kepala daerah, itu ada 13 kepala daerah mendukung Pak Jokowi Ma'ruf. Tapi alhamdulillah dulu kami 2014 hanya 76,3%, Pak Jokowi 23,7%. Tapi insya Allah kami optimis, kami sekarang 85%. Jadi kepala daerah itu ternyata gerbong kosong yang tidak bisa menyerap aspirasi masyarakatnya. Masyarakatnya ternyata pemilih akal sehat yang milih Pak Prabowo dan Bang Sandi. Oke, baik saya ke Mas Aji. Mas Aji berbicara soal kotel efek yang sejak awal ini ramai diperbincangkan. Ternyata pada saat sekarang hasil quick count berpengaruh nggak sih? Saya melihat kalau kita bandingkan ya data perolehan per hari ini ya, per saat ini di hasil quick count partai ya, PDIP misalnya di angka 20% ya. Artinya hanya naik sekitar 1-2% dibanding pemilu sebelumnya ya. Kemudian Gerindra misalnya ya, Gerindra yang naik kurang lebih juga hanya 1-2% dibanding pemilu sebelumnya. Gerindra berapa suaranya? Gerindra per hari ini kurang lebih sekitar 12% ya. Kalau dari data pemilu sebelumnya kurang lebih sama ya, di angka 11% ya. Artinya secara umum saya melihat bahwa kotel efek yang memang sempat kita prediksi bahwa akan berpengaruh ke perolehan suara partai, ternyata per hari ini belum terlalu kelihatan ya pengaruh signifikan dari efek capres terhadap partai yang kuat asosiasinya terhadap capres ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
Dari sisi peran caleg, ya saya melihat bahwa misalnya munculnya Golkar yang di sejumlah survei sebelum hari H cenderung rata-rata di bawah Gerindra, tapi trennya adalah bersaing dengan Gerindra ya. Artinya bahwa peran caleg ternyata cukup penting untuk mendongkrak suara partai ya, di akhir ya menjelang pemilihan. Itu satu. Yang kedua, ada fenomena menarik dari sisi tingkat partisipasi ya. Kalau kita lihat, memang walaupun dalam satu pemilu ya, ketika pemilih masuk ke bilik suara, membawa 5 kertas suara atau 4 kertas suara di DKI misalnya, tapi tingkat golputnya berbeda ya. Artinya mereka cenderung memilih pilpres dibanding dengan partai ya, sehingga misalnya di pilpres kita lihat tingkat partisipasi yang mencapai 80%, sementara di pileg itu tingkat partisipasinya hanya kurang lebih sekitar 68%. Ada selisih 10% ya. Nah, memang kerumitan dari kertas suara kemudian terpaan partai yang kecil memang akhirnya membuat tingkat golput yang berbeda. Tapi saya melihat peran caleg ya. Peran caleg cukup besar. Mereka terima 5 kertas tapi dia nggak nyoblos. Ya, artinya dia nggak nyoblos partai ya. Dia nyolokin aja, masukin ke kotak suara tapi nggak melakukan pencoblosan. Oke, saya ke Mas Hairul. Mas Hairul, ada beberapa partai yang diprediksi ini tidak lolos parliamentary threshold. Salah satunya diantaranya adalah PKS. Namun ternyata cukup melejit suaranya, ada sekitar 7% ya. Ya, PKS itu memiliki kecenderungan yang unik memang. Bahkan di sejumlah survei dia memiliki yang tadi ada satu faktor yang seringkali itu dilakukan oleh teman-teman yang memiliki afiliasi dengan PKS, yaitu non-biased responses. Ada keengganan untuk kemudian menyampaikan jawaban secara clear ketika mendapatkan pertanyaan di level survei. Tetapi itu sudah terbukti di sejumlah kesempatan, di pilkada terjadi, kemudian sekarang juga terjadi. Itu satu poin pertama. Poin yang kedua, dari pemilu yang sekarang ini Mbak, di pileg ini, ada satu hal yang unik, bahwa pemilihan legislatif 2019 ini menciptakan rekor tersendiri, yaitu masih bertahannya pemenang pemilu yang sama secara beruntun pasca pemilu, pasca reformasi. Karena pasca reformasi hampir tidak ada satu partai pemenang yang mampu bertahan. Apa sih Mas yang menyebabkan hal itu Mas? Tentu banyak aspeknya, tapi salah satu misalnya kenapa kemudian PDIP bertahan di sini? 20 tahun ya, 21 tahun bahkan. 21 tahun, semula misalnya PDIP menang, kemudian diganti oleh Golkar, kemudian dikoreksi oleh Demokrat, kemudian kembali juga ke PDIP, sekarang PDIP lagi. Nah, kenapa kemudian hal itu terjadi? Ada beberapa faktor. Salah satu faktor yang mungkin secara pribadi, saya melihat yang dilakukan oleh PDIP dan juga Pak Jokowi ini seperti Jose Mourinho. Ketika melakukan menjadi pelatih klub sepak bola, tidak ada satu mekanisme dinamika politik yang kemudian memberikan ruang untuk memberikan koreksi terhadap the ruling party, konteksnya partai penguasa PDIP. Karena semua narasi kontradiksi itu ditarik dalam konteks perdebatan antara Pak Jokowi dengan lawan. Ya. Nah, baik itu dalam konteks politik identitas, isu tata kelola pemerintahan, akhirnya apa? Koreksi terhadap kekuatan politik dari the ruling party ini tidak cukup signifikan. Dan mereka cukup solid, ditambah kalau misal tadi kotel effect, apakah itu signifikan atau tidak, meskipun ada kotel effect di sana. Ini jawabannya dari Bang Andre nih sebenarnya, nih bagaimana mengkoreksi the ruling party. Kotel effect dulu ya. Kotel efek itu memang agak menarik ya pernyataan tadi Aji tadi, bahwa ternyata PDIP naik 1%, Gerindra naik 1%. Jadi kan asumsinya Gerindra itu bisa 16 sampai 18 ya menikmat kotel efek. Lalu PDIP itu bisa 23 sampai 26 ya. Kan prediksi kita itu 21. Ya, ternyata kan tidak terwujud. Berarti kotel efek itu ternyata tidak berafiliasi dengan partai-partai pengusung. Ini yang bisa kita simpulkan ya dari hasil quick count ini. Nah, tapi memang ada juga caleg-caleg yang mendapatkan kotel efek. Contohnya Bang Andre. Ya, contohnya saya. Kenapa bisa dapat kotel efek? Karena harus kerja. Ya, saya bela Pak Prabowo, saya bersosialisasi ketemu masyarakat, mensosialisasikan Pak Prabowo, dan saya secara terbuka di televisi membela Pak Prabowo dari serangan Bang Aceh misalnya. Nah, gitu loh. Sehingga masyarakat pemilih Pak Prabowo mengasosiasikan saya sebagai calegnya pilihan Pak Prabowo. Saya menikmati kotel efek. Kalau saya lihat dari TPS yang tersebar hari ini, rata-rata per TPS Sumatera Barat kan dapilnya kecil ya. Itu 30 sampai 40 bahkan 60, antara 30 sampai 60 suara per TPS saya dapatkan. Ya ini menurut saya sudah sangat luar biasa. Ini masih Kota Padang yang baru masuk. Ya. Intinya apa?
kotel efek itu kita dapatkan tentu tidak bisa gratis. Kita harus bekerja, membela, mengkampanyekan calon presiden kita. Sehingga baru kita mendapatkan kotel efek. Oke. Itu yang saya lihat. Tadi Mas Budiman Sujatmiko di salah satu televisi, dia pindah dapil dari Jateng ke Jatim. Saya rasa dia mendapatkan kotel efek Pak Jokowi karena dia membela Pak Jokowi di berbagai kesempatan. Oke, baik, saya ke Bang Aceh. Mungkin Bang Aceh juga karena pindah dapil dari Banten ke Jawa Barat mendapatkan kotel efek karena rajin juga membela Pak Jokowi. Tapi rupanya Bang Aceh beda cerita dulu, konteksnya Bang. saya kira. dari paslon yang diusung Basis tidak ada pemilihnya satupun beda. dari Golkar kan sebenarnya gitu. Tapi kemudian Golkar ini mendapat suara yang cukup bersaing ketat dengan Gerindra yang punya calon gitu. Ya, iya. Saya kira mungkin itu perlu ada uji variabel ya tentang pemilih Golkar dengan Pak Jokowi. Tetapi salah satu hal ya, Mbak Anissa ya, harus menjadi catatan Partai Golkar adalah partai yang memang kekuatannya adalah pada parlemen. Oke. Ya, kekuatan kita adalah memang selama ini pada kekuatan caleg. Ya, kita memiliki tokoh-tokoh lokal, kita memiliki tokoh-tokoh publik di Golkar yang saya kira hampir semuanya merata, memiliki pengalaman untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, dan memang selama ini para caleg Golkar itu relatif lebih intens untuk melakukan pendekatan di masyarakat. Ingat bahwa selama era reformasi, Partai Golkar itu adalah partai parlemen. Ya, kita tahu bahwa untuk pileg, untuk pilpres, Partai Golkar tidak pernah bisa menguasai. Tahun 2004 kita punya capres sendiri, kita nggak dapat. 2009 punya capres sendiri, kita nggak dapat gitu ya. Tetapi khusus untuk pileg di dalam proses sejarah Partai Golkar pasca reformasi, justru kekuatan kita adalah pada kekuatan serangan darat ini. Jadi oleh karena itu, kalau dikatakan bahwa ada koktail efek dari Pak Jokowi, ya saya kira ada ya. Tapi tentu lebih kepada upaya bagaimana kemampuan para caleg sendiri mengartikulasikan apa yang menjadi kepentingannya Pak Jokowi, mampu di-branding dengan apa yang menjadi program partai gitu. Jadi menurut saya ada, tetapi tentu tidak sepenuhnya juga berasal dari koktail efek, karena memang dari sejak awal Partai Golkar selalu berusaha untuk memiliki alternatif pemikiran tersendiri gitu. Dan saya kira juga harus diakui, saya kira Mas Aji perlu ada klarifikasi lebih lanjut misalnya ya soal memang kemenangan Pak Jokowi dibandingkan dengan 2014 yang lalu. Kalau mengacu kepada hasil quick count yang sekarang ini, menurut saya ada sedikit kenaikan. Ya. Dan kenaikan itu saya meyakini bahwa salah satu faktor terpentingnya adalah juga menurut saya juga sedikit adalah Partai Golkar memberikan kontribusi. Menurut saya kalau tidak ada Golkar, saya kira mungkin ceritanya akan menjadi lain gitu. itu penting untuk saya sampaikan karena bagaimanapun salah satu di antara hal yang Jadi Golkar kunci ya Bang? Ya, menurut saya begitu. Jadi kalau seandainya Partai Golkar bersama Bang Andre bisa menang, Bang. Jadi ya kami harus mengatakan demikian karena bagaimanapun beberapa daerah-daerah kunci yang memang misalnya kita tahu Gorontalo gitu misalnya. Sekarang kan jauh lebih menang ya Pak Jokowi. Dulu 2014 yang lalu di Gorontalo sebaliknya gitu. Sulawesi Selatan yang basis Golkar sekarang jadi pemenang Prabowo Sandi, Bang. Ya, tapi kita tahu selisihnya kan lebih Jadi kecil. gini, intinya gini. Gitu loh. Jadi kalau kita melihat hasil quick count ya, kita berdasarkan hasil quick count teman-teman itu Bang Aceh. Saya melihat sebenarnya sebaran suara Pak Prabowo sudah meningkat di luar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau kita jujur ya, Pak Prabowo itu kan menurun tuh di 3 provinsi yang signifikan. Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di DKI dulu kita kalah, sekarang kita draw. Ya, artinya kan Di Banten tetap. kita tambah menang dikit. Di Jawa kita stabil di situ. Sumatera kita banyak naik. Tapi di Sulawesi kita kalah, kita sudah bisa unggul. Kalimantan yang kita kalah telak, kita sekarang draw dengan Pak Jokowi. NTB meskipun TGB ke Abang, Bupati Wali Kota Lombok ke Pak Jokowi, tetap rakyatnya sama dengan Sumatera Barat, tetap pilih Pak Prabowo. Tapi intinya apa? Kalau kita lihat hasil quick count tadi, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu penurunan dibandingkan 2014. Kalau saya lihat di Jawa Tengah tadi kita turun 10% dibandingkan perolehan di 2014. Di Jawa Timur itu 20 ya, Ji? 20 kurang lebih. Dan ini yang menyebabkan versi quick count, kita bicaranya versi quick count ya, belum kita bicara real count. Versi quick count teman-teman ini yang menyebabkan Pak Prabowo tertinggal. Kalau sebarat, banyakkan Pak Prabowo, bahkan di
Papua saja yang diklaim itu basisnya Pak Jokowi, Prabowo memberikan perlawanan luar biasa. Maluku kita sudah bisa ambil Maluku Utara. Ya, jadi intinya apa? Sebaran suara Pak Prabowo jauh meningkat di mana-mana. Hanya memang Jawa Tengah dan Jawa Timur yang pemilihnya begitu banyak, suara Pak Prabowo dan Bang Sandi versi quick count menurun. Oke, Mas Hairul mungkin bisa dijelaskan peta kekuatan 2014 dengan 2019 ini ada perbedaan atau Iya, sebenarnya agak sama-sama unik aja? sebenarnya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan perolehan suara di Pilpres 2014, Pak Jokowi itu hanya naik sekitar 1-2%. Pak Prabowo juga sama, turunnya sekitar 1-2%. Ini kemudian mengindikasikan ada beberapa hal. Pertama, besar kemungkinan bahwa ini terjadi echo chamber effect. Bahwa apa yang kemudian diteriakkan oleh teman-teman challenger kepada teman-teman incumbent tidak terjadi dialektika di sana. Artinya iman politik yang seharusnya itu masih Yazid wayangkus itu, naik dan turun, itu sudah terkonsolidasi dengan solid. Oleh karena itu dihantam dengan isu apapun, dengan narasi argumen apapun, baik itu tentang politik identitas, tentang tata kelola pemerintah dan lain sebagainya, preferensi politiknya masih sama. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah tentang bagaimana menempatkan dalam konteks ini Pilpres ya di 2014. Jadi ada kecenderungan yang kemudian kita asumsikan itu sebagai sebuah kecenderungan yang tidak ini. Jadi misal tadi echo chamber effect, imbasnya seperti itu, dan kemudian kalau misal polarisasi itu terjadi, itu kemudian menjadi hal yang fenomena yang cukup real. Kenapa? Karena kalau misal kita hitung Mas, kalau di survei kita Mas, tingkat approval rate atau tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan sekarang itu cukup tinggi Pak. Ada sekitar 70%. 72% di penghujung 2018, kemudian di Maret kemarin 72%. Problemnya kenapa kemudian tingkat approval rate yang tinggi itu ternyata tidak berkorelasi langsung, dengan tidak linear elektability. dengan tingkat elektabilitas. Pengalaman di level Jakarta menunjukkan itu, itu kita sudah ada pengalaman, sudah ada jurisprudensi di sana, kemudian ini terkonfirmasi di sini. Apa kemudian itu sebabnya? Satu tadi kotel effect, echo chamber effect, yang kedua polarisasi. Jadi sebenarnya di pemilu 2019 itu hanya berebut undecided voters dari 2014. Itu sebenarnya bisa dibilang kayak gitu. Baik, Mas Aji kita akan bahas dulu usai jeda. Pemirsa Breaking News Pesta Demokrasi Indonesia akan kembali usai jeda.